Shalom, kita bertemu kembali dalam firman Tuhan untuk kali ini. Tema kita adalah penyerahan hidup secara total kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat bertemu kembali dalam firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus pimpin kami semua. Tuhan, Roh Kudus menjamah setiap hati yang mendengarkan. Dan Roh Kudus juga jamah hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Selama kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita baca untuk tema penyerahan hidup secara total kepada Allah. Kita baca Lukas pasal 14 ayat 27 sampai 33. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangi dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau mendirikan menara harus hitung dulu anggaran biayanya. Apakah dia dapat menyelesaikannya? Saudaraku, di sini berarti pertimbangkan matang-matang. Kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, ada harga yang harus dibayar untuk menjadi murid. Jadi kita harus pikirkan matang-matang dan kita ambil keputusan yang tepat. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus berkata, ada seorang raja yang pergi berperang, dia harus mempertimbangkan matang-matang bagaimana dia untuk menang. Nah, saudaraku, kalau mau ikut Yesus, ada pengorbanan dan ada resiko, dan itulah untuk menjadi murid. Yesus berkata, kalau tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Kita adalah raja atas diri kita. Kita buat apa yang kita mau. Saudaraku, dan diri kita ini harus diserahkan kepada Yesus. Ada penyangkalan diri, ada mati akunya. Dan ini sakit karena penyangkalan diri. Ada pikul salib. Nah, saudaraku, untuk jadi penyerahan total, ada yang harus dibayar. Saudaraku, penyerahan total ini sesudah kita menyerahkan diri kita, baru terjadi pembangunan rohani. Tapi kita harus bayar harga. Saudaraku, arti penyerahan hidup secara total kepada Yesus. Yang pertama, mengorbankan kehidupan kita, menderita karena penyangkalan diri untuk mengubah apa yang harus diubah di dalam hidup kita. Saudaraku, keselamatan itu anugerah.
Kita tidak membayar apa-apa, kita tidak berbuat apa-apa, kita terima itu secara free, keselamatan. Tetapi setelah diselamatkan, setiap orang Kristen wajib menjalani kehidupan penyangkalan diri dan pikul salib. Saudaraku, ini wajib dan harus terus-menerus dilakukan setiap hari. Yesus berkata bahwa untuk ikut Yesus harus ada penyangkalan diri, harus ada pikul salib. Saudaraku, menyangkal diri dalam bahasa Yunani adalah aparnesasto hieton. Dari asal kata menyangkal adalah aparneomai, yang artinya mengatakan tidak kepada diri sendiri. Mengatakan tidak kepada diri sendiri. Nah, saudaraku, memikul salib dalam bahasa Yunani yaitu dipakai kata aratonton stauron, dari kata airo, memikul, mengangkat, meletakkan beban di pundak. Saudaraku, salib adalah tempat di mana kita akan mati di sana. Diri kita harus mati di kayu salib. Karena Yesus sudah memberikan contoh, tetapi diri kita, akunya, itu harus mati bagi diri kita di kayu salib untuk mengalami kehidupan baru. Kita baca di dalam Matius pasal 16. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, sekali lagi, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudaraku, ini harus, ini wajib, bahwa kita harus berkata tidak kepada diri kita sendiri. Kita harus salibkan diri kita sendiri. Sebab itu dikatakan ada penyangkalan diri. Saudaraku, penyerahan hidup secara total itu harus ada penyangkalan diri. Kalau tidak, kita hanya ucapkan mulut saja, tetapi kita tidak melakukan. Yang kedua, penyangkalan diri secara total kepada Yesus, yaitu hidup dalam ketaatan. Saudaraku, kalau tidak taat kepada Tuhan, berarti kita menentang. Dan ketaatan itu menunjukkan bahwa kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 16. Roma 6, 15, 16. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudaraku, orang menjadi hamba dari orang yang dia taati. Jadi firman Tuhan berkata ada dua pilihan. Yang pertama adalah hamba dosa. Karena orang itu taat melakukan dosa terus berulang dosa. Ya, hamba kepada dosa. Dia taat melakukan dosa. Yang kedua, pilihan kedua adalah hamba kebenaran.
yaitu mentaati Allah, mentaati pengajarannya. Dengan segenap hati kita mentaati pengajaran daripada Tuhan. Saudaraku, penting sekali kita cek diri kita. Seberapa kita taat kepadanya. Dan siapa yang kita taati? Kelihatan dalam hidup sehari-hari. Siapa yang kita taati? Kalau dosa yang kita taati, kita itu hamba dosa. Walaupun ada di gereja, walaupun dikatakan diri adalah orang percaya, tetapi siapa yang saudara taati? Kalau saudara taat kepada firman Tuhan, saudara taat kepada Allah, maka saudara adalah hamba kebenaran. Nah saudaraku, di dalam Filipi pasal 2 kita nggak usah baca. Yesus sebagai contoh, dia memberi dirinya sebagai contoh bagi kita semua. Dikatakan bahwa hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dia itu setara dengan Allah, tetapi dia tidak memakai keilahiannya itu, kealahannya itu untuk mempertahankan diri. Tetapi dia taat sampai mati di kayu salib. Dia menjadi hamba kepada ketaatan, hamba kebenaran. Nah saudaraku, Yesus juga berkata di Taman Getsemani, bukan kehendakku Bapa, kehendakmu lah yang jadi. Biar ini juga menjadi pegangan kita. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Itu biar kita ucapkan berkali-kali. Karena dikatakan kita harus mematikan aku ini setiap hari. Pikul salib setiap hari. Menyangkal diri setiap hari. Saudaraku, biar ini berbunyi terus di dalam hati kita. Bukan kehendakku Bapa, kehendakmu lah yang jadi. Nah saudaraku, yang ketiga, bagaimana arti dari penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Yaitu penyerahan diri kepada Tuhan secara total bisa kita lihat dari percaya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Saudaraku, percaya dari bahasa Yunani, pisteo, yang artinya mempercayakan diri kepada yang dapat dipercaya. Jadi harus mendudukkan diri, itu penyerahan, menundukkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Yesus. Waktu kita memilih bahwa saya akan percaya kepada Yesus, maka kita mengangkat Yesus sebagai yang tertinggi dalam hidup kita. Kita menundukkan diri kepada Yesus. Kita mempercayakan keputusan-keputusan kita kepada Yesus. Rencana-rencana kita persembahkan kepada Yesus. Saudaraku, karena kita menyerahkan semua. Kita menyerahkan harta. Kita menyerahkan waktu. Kita menyerahkan potensi-potensi kita kepada Tuhan. Saudaraku, karena kita percaya kepadanya. Dan kita tidak bisa percaya kalau kita tidak mengenal Dia. Itu sebabnya kita harus baca firman. Kita harus selidiki firman Tuhan. Karena kita ingin mengenal Dia lebih dalam. Ingin mengenal hatinya. Saudaraku, karena apa? Semakin kita mengenal Dia, semakin kita percaya kepada Dia. Kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 5-7. Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudaraku, kalau kita benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita tidak mengandalkan kepandaian kita.
Kita tidak mengandalkan pengalaman kita. Saudaraku, jangan bersandar kepada pengalaman, kepada menganggap dirimu sendiri bijak, pintar, karena engkau berhasil. Saudaraku, karena kita harus mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Penyerahan hidup artinya percaya total kepada Tuhan. Yang keempat, penyerahan hidup secara total kepada Tuhan adalah inti dari penyembahan. Kita beri kepada Dia diri kita karena kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, kita mau persembahkan diri kita, kita mau menyerahkan hidup kita karena kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 4 dikatakan bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bahwa Allah lebih dahulu Dia memberikan anaknya Yesus kepada kita untuk mati di kayu salib. Supaya kita beroleh selamat. Supaya kita tidak binasa. Saudaraku, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Lalu di dalam ayat 19 dikatakan, kita mengasihi Dia karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Saudaraku, sebab itu kita datang kepada Dia. Inti penyerahan hidup adalah penyembahan. Kita sembah Dia. Dia sembahan kita. Tidak ada yang lain. Dia yang kita sembah. Dia yang tertinggi di dalam hidup kita. Saudaraku, menaruh Allah di dalam hidup kita yang tertinggi. Kita ingin menyukakan hatinya. Kita ingin berikan penyembahan kepada Dia. Dia adalah pusat ibadah kita. Tidak ada yang lain. Saudaraku, penyerahan hidup itu harus 100%. Kalau 95% tidak cukup. Harus 100%. Dan saudaraku, dan uang itu bukan hal yang utama dalam hidup kita. Karena penyembahan kita hanya Dia. Karena kita menyerahkan hidup kepada Dia. Kita tidak bersandar kepada uang. Saudaraku, dan juga bukan kepada pengertian seperti kata Amsal tadi. Bukan pengertian kita sendiri. Kepandaian kita sendiri. Walaupun kita ini sudah mendapat titel yang berderet-deret di belakang nama kita. Tetapi tetap penyerahan hidup. Itu kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita. Kepada kepandaian kita. Saudaraku, hati ini harus diserahkan kepada Yesus. Dan penyerahan hidup itu bukan bersandar kepada manusia. Bukan bersandar kepada orang kaya. Bukan bersandar kepada orang-orang berpangkat. Bukan bersandar kepada orang-orang yang kita pikir dia mampu. Dia mampu tolong kita. Saudaraku, penyerahan hidup. Kita harus belajar untuk menyerahkan hidup secara total. 100% kepada Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudaraku, menyerahkan hidup 100% kepada Tuhan. Percaya 100% kepada Tuhan. Maka dalam hidup kita melihat Allah bertindak. Allah akan buka jalan. Allah akan melakukan mujizat demi mujizat. Kita akan terheran-heran melihat bagaimana perbuatan tangan Allah yang besar, yang dahsyat. Saudaraku, kalau Dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya, apakah Dia tidak dapat menolong kita? Kalau anaknya yang dikasihi Dia berikan kepada kita, apalagi hal-hal yang kita butuhkan. Sebab itu saudaraku,
mari kita menyerahkan diri kita. Semakin hari, semakin dalam penyerahan kepada Tuhan. Semakin hari, semakin dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami ingin belajar untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. 100% Tuhan. Mungkin saat ini penyerahan kami hanya sedikit. Tuhan, ajarlah kami untuk bisa masuk untuk penyerahan hidup 100% kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk bisa mengatakan tidak kepada diri kami sendiri. Ajarlah kami Tuhan untuk menyangkal diri. Karena kami selalu menghalangi. Diri kami ini menghalangi untuk kami dekat dengan Tuhan. Tuhan, ajarlah kami supaya kami bisa percaya 100% kepada Tuhan. Roh Kudus bimbing kami. Supaya inti penyembahan kami adalah hanya penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat. Biar Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang kena COVID-19. Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan selamatkan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan beri hikmat kepada pemerintah kami untuk mengatasi COVID-19 ini. Kami hanya serahkan semua kepada Tuhan. Berkati Indonesia supaya Indonesia tidak jatuh dalam ekonomi. Terima kasih Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara, kita mau akhiri ibadah kita ini. Kita bangun berdiri semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menaungi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.